Perkenalkan, nama saya Murni. Saya tinggal di wilayah Komplek Wisata Makam Raja-Raja Imogiri, Bantul. Tata cara membuat wedang uwuh. Sebelumnya ini saya sampaikan dulu untuk beberapa bahannya yang akan kita gunakan untuk pembuatan wedang uwuh. Untuk yang pertama, ini daunnya dulu. Ini namanya daun kayu manis jangan. Terus yang berikutnya, ini ada daun cengkeh. Yang berikutnya, ini ada daun pala. Kemudian ditambah dengan kayu secang. Ini nanti yang menjadikan warna menjadi merah bila diseduh. Terus ada jahe. Kemudian ada gula batu. Untuk pembuatannya, kita siapkan gelas. Di sini ada gelas. Kita ambil kurang lebih 1 lembar kecil saja untuk daun kayu manisnya. Karena kalau kebanyakan nanti rasa nggak menjadi tidak enak. Terus kurang lebih 5 lembar untuk daun cengkehnya. Kita masukkan dalam gelas. Terus 2 daun pala. Kemudian gulanya kita ambil. Gula. Kemudian untuk jahenya perlu diketahui sebelum kita masukkan ke dalam gelas, jahe kita geprek. Kita memarkan dulu. Kita geprek biar nanti saat diseduh keluar rasa. Jadi seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan dalam gelas. Gitu. Untuk secangnya belum ya. Untuk secangnya kurang lebih seperti ini. Cukup. Setelah itu kita tuang dengan air mendidih. Ini tadi air habis kita masak. Jadi airnya benar-benar mendidih. Tunggu kurang lebih 5 menit baru bisa kita minum. Jadi begitu, seperti itu untuk tata cara pembuatan wedang uwuhnya. Diaduk dulu ya? Ditunggu beberapa menit baru nanti kita aduk baru bisa kita minum. Ya, akan lebih ini ditutup dulu sebelum kita minum. Sambil diceritakan Bu, manfaat dari bahan-bahan. Oh iya, untuk wedang uwuhnya itu yang jelas ini bisa untuk menghangatkan badan, Mas, untuk mengatasi masuk angin, batuk pilek, capek-capeknya, juga kembung, juga untuk menurunkan tensi, Mas, menurunkan tensi, iya, untuk batuk pilek, capek-capek, pusing, gitu. Kalau untuk daun-daun ini kan dulu sekedar cerita sejarah dulu ya, Mas. Ini dulu kan namanya wedang uwuh. Ini kan dulu minuman raja dan kerabat kalau nyekar ke makam raja. Itu kan ngersake unjukan namanya jahe cengkeh, Mas. Dulu namanya ini bukan wedang uwuh tapi nama aslinya itu jahe cengkeh. Sekarang lebih banyak disebut dengan wedang uwuh karena terdiri dari rempah kering, Mas. Jadi seperti sampah. Kalau di Jawa kan uwuh itu sampah. Jadi dan untuk rempah-rempahnya ini kalau dari kami ada beberapa yang kami masih bisa kami dapat dari dalam makam raja. Jadi rempah kami masih ada beberapa yang asli dan juga bisa didapatkan dari pertanian setempat. Ya. Yang cengkeh, daun pala, itu masih bisa kami dapat di dalam makam. Iya. Iya, itu kan kami nunggunya yang berjatuhan, Mas. Itu karena kita yakini kalau yang sudah jatuh ke tanah itu daunnya sudah tua. Jadi benar-benar rasanya lebih seger, lebih mantap.
Dan tidak semua warga bisa mengambil barang tersebut dari dalam makam kalau tidak bagian dari abdi dalam atau juru kunci makam raja. Jadi masyarakat umum tidak bisa untuk mengambil daun-daun tersebut. Kebetulan kami bisa dapat karena salah satu keluarga kami ada abdi dalam juru kunci di makam raja tersebut. Tapi untuk memenuhi pemasokan ini juga sudah banyak didapat dari pertanian sekitar. Kalau rasa ya Mas, kalau yang sudah pernah mencoba, sudah tahu rasa wedang uwoh itu katanya kalau yang asli yang di makam raja itu rasanya lebih enak, lebih mantap. Tapi kalau yang dari pertanian umum itu katanya rasanya seperti jamu, pahit tidak seger Mas. Iya. Karena kalau bahan wedang uwoh sendiri macam-macam Mas, tergantung yang membuat, yang memproduksi ya. Kalau yang dari kami cuma seperti ini saja, jadi cuma daunnya saja. Daun cengkeh, daun kayu manis, sama daun pala tersebut. Iya, kalau yang lain itu ada yang dipakai ditambah dengan gagang cengkeh, ada yang dipakai dengan ditambah kapulaga, ada yang ditambah dengan batang serai. Jadi mereka berinovasi sendiri-sendiri. Kalau yang asli yang dari sekitaran makam raja di sini pemakaiannya cuma semuanya pakainya daun-daunnya saja.